Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum, kelas A121, NIM 217 AMPA 2010-39. Di sini saya akan membawakan materi Hukum Tata Negara dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Dosen pengajar Dr. Gledy Angel Dedampe, SH.MH. Baik, di sini saya akan membawakan materi saya mengenai hukum tata negara. Di sini saya mengambil 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian. Poin yang kedua, sumber hukum, asas-asas, dan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara dalam arti luas, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum tata negara dalam arti sempit, hukum tata negara itu sendiri, yaitu hukum tata negara suatu negara yang berlaku pada waktu tertentu atau hukum tata negara positif dari suatu negara. Adapun pengertian hukum tata negara menurut beberapa pakar hukum. Yang pertama, menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, hukum tingkat atas sampai bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang, dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut. Menurut Wade dan Philip, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara, struktur negara, kedudukan, tugas, dan fungsi serta hubungan antar organ-organ tersebut. Dan menurut Muhammad Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Jadi, di mana hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis atau berwujud perundang-undangan maupun tidak tertulis atau kebiasaan atau konvensi yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Istilah hukum tata negara di beberapa negara. Negara Inggris, Constitutional Law. Negara Perancis, Droit Constitutionnel. Dan di negara Jerman, Verfassungsrecht. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum, sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, contohnya Pancasila. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara ada 5. Yang pertama, asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara kesatuan, dan asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Asas Pancasila, di mana Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan sumber hukum material, yang berarti bahwa setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Asas negara hukum. Kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah hukum, sehingga seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Asas negara kesatuan.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat, tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah pemerintah pusat. Asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang disebut juga dengan trias politika. Check and balance yang dimaksud adalah menata keseimbangan antar lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja. Sejarah ketatanegaraan Indonesia ada 4 periode. Yang pertama periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang terakhir periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan pembacaan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Indonesia. Konstitusional Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan sistem pemerintahan pada mulanya presidensial di mana kabinet bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kemudian pada akhir tahun 1947 berlaku sistem pemerintahan parlementer dengan multipartai. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Secara resmi dinyatakan berlakunya Undang-Undang 1950 yang merupakan hasil perubahan dari Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 5 Juli 1999 dikeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. Periode 5 Juli 1999 sampai dengan sekarang. Undang-Undang 1945 berlaku kembali sebagai dasar konstitusional Indonesia. Periode 5 Juli 1999 sampai dengan sekarang dibagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dalam praktik kenegaraan, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa penyimpangan antara lain pelaksanaan demokrasi terpimpin, penentuan masa jabatan presiden seumur hidup, berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berideologi ateis, adanya kudeta dari PKI dengan gerakan G30 SPKI yang akan membentuk negara komunis di Indonesia.
Yang kedua, masa 11 Maret 1966 sampai dengan 19 Oktober 1999. Pembubaran PKI dan organisasinya, pergantian presiden dari Insinyur Soekarno kepada Soeharto. Pada masa Orde Baru, terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan terhadap rakyat kecil, serta praktik KKN. Lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Yang ketiga, masa 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Pada periode ini dimulai reformasi dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya dilakukan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Itulah hasil presentasi saya mengenai hukum tata negara. Sekian dan terima kasih.